Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Teman-teman yang ada sekarang di ruangan virtual #sharing solusi, selamat sore. Nama saya Vena Anissa, saya sore hari ini ditemani oleh... Selamat sore teman-teman, saya adalah Firza Daud dan kami berdua dari VNV Communication. Nah, Vena, sore hari ini kita bakal ngomongin apa sih? Jadi kita kan ingin sharing solusi di dalam kehidupan yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini, Firza. Dan salah satu yang menjadi penyebab kegalauan, kekhawatiran itu adalah masalah keuangan. Oleh karena itu kita bahas sekarang dengan seorang penasihat keuangan, financial planning yang ini hits banget ya Firza ya. Dari Juska sudah ada Indah Hapsari di sini. Selamat sore Indah. Halo Mbak Vena, halo Firza. Halo Indah, apa kabar? Sehat Indah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Indah siap ya, sore hari ini kita akan nanya-nanya, bukan cuma kita aja yang nanya, tapi teman-teman semua kita langsung mengundang teman-teman sharing solusi yang ada di ruangan virtual ini untuk belajar bersama mengenai masalah keuangan di masa yang tidak menentu ini Indah, tapi mudah-mudahan Indah bisa memberikan penerangan tertentu supaya kita bertambah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan pertanyaan saya mungkin akan mewakili pertanyaan banyak teman-teman yang juga bisa dibilang bisa jadi dialami oleh semua orang ya, Indah. Kasih satu saran supaya orang-orang ini bisa memperbaiki ini, apa sih menurut Indah yang akan Indah berikan saran utamanya dulu yang pertama? Kalau menurutku saat ini sebenarnya nomor satu mungkin menerima keadaan dulu ya. Oke. Jadi belajar menerima bahwa memang ini yang sedang terjadi, ya. Jadi kan pasti soalnya sekarang ini perasaan kita kan cemas, paling besar itu adalah perasaan cemas ya. Walaupun mudah-mudahan sudah mulai ternetralisir, kan mungkin cemas pertama yang seminggu pertama di rumah, aduh mulai pusing, mungkin kalau udah sebulan udah mulai kayak oke. Dan yang kedua adalah langsung ambil tindakan, karena sekarang kita ada di situasi yang bukan bisa lagi buat planning, bukan lagi hanya tergerak, tapi harus bergerak, harus. Jadi pertama kali adalah kita bikin pagar dulu masalah budgeting sebenarnya. Karena kan ini masalahnya adalah pandemi yang sekarang ini itu benar-benar memukul sektor real, benar-benar sampai sektor terbawah. Beda sama krisis-krisis yang di 2008, di 98 gitu kan ya. Respon dulu ya. Betul, beda krisis. Kalau yang kemarin itu kan kita masih UMKM masih jalan, tingkat konsumsi masih bergerak, perputaran uang masih jalan, gitu kan ya. Nah kalau sekarang kan ini benar-benar sektor paling real itu benar-benar langsung terdampak, langsung tidak langsung perputaran uang itu langsung menjadi turun. Akhirnya kan efeknya apa? Kalau di siklus ekonomi, kalau uang tidak bergerak, berarti pertumbuhan ekonominya nggak jalan. Oleh karena itu, pertama kali sekarang sebenarnya yang harus dilakukan duduk, mencatat. Keuangan itu kan sebenarnya semua bisa didata. Ya. Jadi yang pertama kali sekarang mencari tahu, saya bisa bertahan hidup berapa lama. Cari tahu dulu keberlangsungan hidup kita bisa berapa lama. Saya bisa punya ketahanan dana itu untuk hidup berapa lama. Pertama kali itu dulu. Catat kita punya dana-dana liquid itu ada berapa. Punya tabungan ada berapa, punya deposito yang bisa dicairkan ada berapa, multi currency berapa, itu catat dulu. Dari situ dulu kita baru bikin target kita, karena gini, kan sekarang ini nggak ada yang tahu ini pandeminya sampai kapan. Betul. Ya kan ya, pandeminya nggak ada yang tahu. Banyak ekonom bilang ini akan berlangsung 18 bulan sejak pertama kali outbreak. Kemarin Pak Jokowi ada bilang akhir tahun selesai, berbagai macam opini.
gitu ya. Cuman kalau kita bisa mengambil jalan yang konservatif, kita siapkan mampu nggak kita hidup untuk 12 bulan ke depan. Dengan asumsi ngambil yang paling buruk kalaupun kita nggak punya income lagi. Oke, jadi gini gambarannya, oke aku punya uang tabungan dan segala-segalanya yang liquid itu 50 juta. Ya, terus pengeluaranku tuh 10 juta. Berarti bisa bertahan hidup berapa lama? 5 bulan. Nah, kalau nggak nyampe 12 bulan, pikirin gimana caranya bisa sampai 12. Oke. Jadi ini langsung karena sudah ada langsung banyak nih yang bertanya nih ya. Selamat sore, ingin bertanya apabila pemasukan berkurang akibat pandemi ini dan ternyata kami belum mempunyai dana darurat. Langkah yang termudah yang bisa kami lakukan itu apa? Berarti kalau Indah bilang kalau misalnya kita masih punya dana sampai 10 bulan, kalau sekarang aja udah pas-pasan gitu, gimana Nda? Apakah ini saatnya untuk mencari peluang baru, pekerjaan baru, usaha baru atau gimana? Boleh, tapi itu jauh lebih sulit. Ada yang lebih gampang, seharusnya gampang, yaitu ngirit, berhemat. Oke. Kita ngomongin cash flow berarti sekarang ya, pemasukan pengeluaran ya. Masalahnya saat ini kita di dalam bencana yang kita nggak tahu kapan. Misalnya kapan selesainya. Mungkin kalau misalnya kita tsunami Aceh kemarin, oh ya dalam berapa bulan balik, gitu ya. Gempa dalam berapa bulan balik. Nah ini kan kita nggak tahu, gitu ya. Jadi yang namanya ngirit itu, berhemat itu udah bukan pilihan, keharusan untuk semua orang. Wow. Nggak hanya yang mepet keuangannya, yang keuangannya dirasa masih ada longgar, karena kan kita nggak tahu ini sampai kapan. Jadi ini tuh bukan saatnya pilihan kita berhemat atau enggak, saatnya ini ya kita berhemat, hidup benar-benar seprimer-primernya. Kalau mau kita langsung main ke pos pengeluaran, udah paling gampang yang tersier dulu, yang hura-hura dulu, yang nggak ya, yang bukan nggak penting ya, karena hura-hura itu kan kadang juga penting untuk kesehatan mental ya. Aku pengen bilang, ngopi itu penting loh. Iya, oke. Tapi sekarang itu kita di titik keadaan sebisa mungkin kita bertahan dengan apa yang kita punya. Jadi satu-satunya cara adalah yang bisa langsung kita lakukan immediately harus ada hasilnya itu dengan berhemat. Mulai dari mana ya udah pasti yang tersier nih, yang kebutuhan misalnya ya mungkin tadi ngopi, jajan, kan sekarang udah banyak kreatif, nggak mau beli kopi bikin dalgona ya kan. Terus nah dari situ dulu, terus kemudian ke kewajiban deh. Misalnya kalau misalnya punya hutang, nah kalau benar-benar terdampak secara finansial, nggak punya uang lagi, ya udah ngomong ke banknya, restu. Tapi benar-benar yang memang terimbas ya. Ini bicara soal bank, Linda, ini ada yang bertanya, apakah penggunaan kredit card itu wise nggak di masa pandemik ini? Karena memang tidak ada liquid. Mulai agak bingung nih ya, karena karena gini, konsepnya dulu sebenarnya kan konsep kartu kredit itu kan bukan untuk berhutang sebenarnya. Ya. Kalau yang benar nih ya, konsepnya adalah sebagai pengganti pembayaran aja, pengganti media ya supaya lebih mudah, bisa ke tracking, bisa dapat promo, tapi duitnya ada. Kalau ini berarti kan konteksnya mau ngutang kan? Mau ngutang, mau bayar, mau pakai kartu kredit sebagai bukan pengganti alat pembayaran, cuman emang buat bayarnya, emang sebagai ganti uangnya, gitu ya. Kalau saya pribadi, menurut saya itu last option banget. Jadi benar-benar coba kencengin banget ikat pinggangnya, kencengin. Apakah benar yakin nggak bisa lagi ada yang dikurangin? Ganti gaya hidupnya, yang tadi biasanya ngopi jadi nggak ngopi, yang tadi biasanya misalnya beli buahnya adalah buah-buah impor, pakailah buah-buah lokal. Jadi yang pertama kali adalah benar-benar ayo hidup dulu, hemat dulu. Jangan, karena itu kan sebenarnya cuman menambah nyawa aja kan, maksudnya itu kan cuman delay waktu aja. Padahal duit harusnya udah keluar gitu. Dan ini yang sering dilakukan oleh kita kalangan kelas menengah yang membiasakan diri untuk duitnya belum ada tapi spendingnya udah keluar.
Iya, iya. Cicilan is life. Ya, saya pengen nanya nih, mumpung Indah tadi mention tentang pos, ya kan? Alokasi keuangan budget-budget yang tadi kan kita udah harus benar-benar prioritasin mana yang dikurangin. Kalau kita bicara tentang ideal prosentasenya untuk dimasukin ke emergency fund itu, let's say kita bicara dari pendapatan, insya Allah masih ada ya Anda ya, dari pendapatan rutin bulan itu idealnya berapa persen sih prosentasenya Anda? Kalau situasi sekarang udah nggak usah pakai persentase, sebanyak-banyaknya yang bisa tabung. Wow. Buat emergency fund. Jadi misalnya biasa gaji 15, biasa hidup dengan 12, coba hidup 8 juta bisa nggak? Gitu. Jadi benar-benar sekarang yang nggak benar-benar, apalagi yang mepet banget ya. Kalau yang mepet banget, aduh benar-benar ikat pinggang banget. Cuman kalau yang memang masih ada celah, boleh deh dipakai untuk konsumsi. Karena tadi kita mengkonsumsi barang itu menggerakkan ekonomi, ya kan? Dalam prakteknya ini memang membutuhkan sebuah kedisiplinan tingkat tinggi, karena contohnya saya adalah ibu 2 anak, yang anak di rumah itu lebih banyak mintanya. Dan kadang-kadang solusi instannya adalah yaudah kasih aja deh daripada ribut. Jadi ikat pinggang sekencang-kencangnya itu sebetulnya adalah kunci sekarang ya. Ini dari Mudi ya. Mudi bilang gini, Indah, saya seorang freelancer di bidang pariwisata daerah Bali. Saya punya dana darurat hanya sampai 3 bulan. Oke, punya tujuan investasi mau nikah tahun depan. Tapi dengan kondisi begini gimana ya Kak Indah untuk bisa wujudin cita-cita meminang? Kita punya tabungan bersama. Apa tabungan itu kita keep dulu atau malah kita investasikan bareng-bareng dahulu? Pertanyaan yang bagus, karena ini bocoran sedikit ya Mbak Indah ya, karena Mas Firza juga harus menunda pernikahannya. Bukan kalau udah ngomongin nikah di tengah pandemi nggak kelar-kelar saudara-saudara. Tapi gini, saya bukan membocorkan rahasianya Mas Firza, karena dalam keadaan seperti ini ternyata memang menunda menikah adalah sesuatu hal yang banyak dipilih oleh teman-teman di luar sana gitu ya. Oke, ini ada beberapa poin sih yang mau saya sampaikan. Yang pertama, justru kalau menurut saya bagi yang menikah, ini momen yang tepat menikah dengan budget low, ya kan ya, karena situasi mendukung. Nggak usah situasi mendukung, nggak ada resepsi, nggak apa-apa, ya kan? Modal pertama dalam kehidupan berumah tangga, gitu kan ya. Bisa ini dipakai momennya, jadi pas kok Mas Firza tetap masih bisa kok. Siap. Tetap semangat Mas Firza, langsung. Agendakan minggu depan. Terus tadi konsep dari tabungan bersama sebelum menikah, sebenarnya saya nggak setuju sih dengan adanya tabungan bersama sebelum menikah. Rancu banget, karena kan gini, di dalam kaitan hukumnya kan masih 2 entiti yang berbeda. Sedangkan kalau tabungan bersama kan pasti ada di satu nama doang kan, nggak bisa bikin QQ kan karena belum menikah. Jadi kan ya resikonya ya kalau nggak sampai kawin itu ngejar-ngejar duit dong berarti ke pasangan, ya kan? Yang kedua tadi tabungan bersamanya mau diapain, kalau terus nih tabungannya mau diapain, mau diinvestasiin apa enggak. Menurut saya sekarang itu konsepnya benar-benar untuk bertahan hidup ya. Apalagi di dananya kan tadi mepet. Menurut saya itu investasi nggak usah dulu lah, tahan aja dulu. Udah dananya di-keep aja. Terus kalau mau jadi menikah ya jadi aja menikah pakai yang ada, nggak ada ditambah-tambah lagi. Oke, ini saya teruskan pertanyaannya ya dari dari BR nih ya. Saya memiliki pinjaman untuk usaha dan saat ini kesulitan untuk membayar cicilan usaha. Menurut Mbak Indah, mana yang harus saya lakukan lebih dahulu? Negosiasi dengan bank untuk memperpanjang periode atau tetap menyicil dengan menggunakan dana darurat saya? Kalau menurut saya nggak usah dibayar dulu, nego maksudnya. Maksudnya gini, bank itu kan juga manusia ya, bisa diajak berbicara. Dan kita ini kan bukan mau ngemplang, bukan nggak mau bayar, tapi emang nggak bisa bayar. Jadi selama memang bisa membuktikan bahwa saya benar-benar terdampak, emang nggak bisa bayar, usaha jadi turun, nego aja, jangan korbankan dana darurat di kondisi sekarang. Karena dana darurat itu kita nggak tahu ya itu nanti akan dipakainya
kapan, karena kita nggak tahu kapan krisis ini akan berakhir gitu ya, seperti tadi Mbak Indah bilangnya. Pokoknya selama vaksin belum ada, udah yang namanya keluarin duit bener-bener milih. Kalau yang bisa ditunda, bisa negoin semua. Nah, ini dari Arko. Jadi dia bilang gini, Indah, di masa mendatang kasus pandemi seperti COVID-19 ini kan masih mungkin muncul. Mbak Indah, ada saran nggak sih untuk mempersiapkan kondisi pandemik kalau kita ngalamin lagi di masa akan datang? Karena dalam kondisi pandemi seperti ini aja nih, masalah emergency plan kita aja yang udah direncanain juga masih morat-marit lah, istilah masih berantakan kita ngaturnya. Ya, sebenarnya sih jujur menurut saya, apalagi sebagai financial planner yang bolak-balik selalu bilang, ayo siapkan dana darurat, ayo siapin budgetnya, jangan terlalu hura-hura boleh, tapi tetap harus ada yang dijaga. Dan malah menurut saya efek samping dari kejadian ini bahwa semakin tinggi akhirnya kesadaran orang untuk memulai membuat perencanaan keuangan, mulai mikirin nyimpen uang. Kalau yang tadinya prinsip hidupnya YOLO, ya kan ya, pokoknya kan ya kayaknya nggak akan deh kejadian, nggak mungkin deh kantor gue. Nah, ini nih datang tiba-tiba mas corona ini yang semua orang nggak nyangka gitu, dan akhirnya ya, dan sebenarnya yang paling kena impact-nya tuh ya kelas menengah. Kita yang di kelas menengah yang terbiasa kepastian mendapatkan gaji, terus punya lifestyle-nya luar biasa, nggak pernah nabung, ya ini bener-bener pukulan telak banget sih. Nah, tadi sebetulnya di awal kita sempat bicara sedikit nih tadi Indah ya, mengenai kalau misalnya memang melihat, tadi sudah mencatat dan melihat bahwa ternyata ketahanan dari dana darurat kita tidak mencukupi, berarti kan harus berpikir untuk misalnya ada usaha baru untuk menambah pemasukan. Nah, Indah ada nasihat nggak sebetulnya kalau memang harus untuk berusaha, harus mempunyai usaha baru, usaha jenis apa sih yang kira-kira aman untuk dilakukan untuk menambahkan pemasukan ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat kan, kalau misalnya dilihat bahwa situasi lagi susah, cuman yang namanya ekonomi tuh nggak ada yang namanya tuh win, nggak ada yang namanya lose-lose. Pasti ada yang win, ada yang lose, pasti ada yang win. Ya, jadi di situasi ini tuh memang nggak semua usaha itu drop tuh nggak semua. Contohnya makanan masih jalan yang frozen food, ya kan? Terus jualan oil sekarang tuh banyak banget peminatnya karena bisa meningkatkan imun tubuh, ya kan? Memang ada beberapa usaha yang langsung terdampak langsung. Contohnya kayak tadi travel, terus industri penerbangan, F&B yang punya restoran-restoran langsung tutup. Nah, cuman kan muncul ada beberapa yang menjadi malah dengan kondisi ini saya jualan lebih banyak daripada kondisi-kondisi sebelumnya. Jadi memanfaatkan tapi melihat dan jernih situasi seperti ini. Misalnya kan Lebaran. Ini saya mau memperlihatkan aja sih, kemarin tuh saya kepikiran ya, wah sebentar lagi kan Lebaran ya gitu. Jualan kerudung gitu. Ini serius loh. Ini aku ini kayaknya untuk jualan kerudung di bulan Ramadan gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Itu jualan online yang dalam saat ini tiba-tiba orang jadi berpikir, wah kalau aku berjualan dari rumah kan orang-orang lagi berjualan online. Nah, tetapi kan tadi Mbak Indah bilang seharusnya di saat ini kita itu harus mengetatkan ikat pinggang. Ada harapan nggak nih untuk orang-orang yang ingin berjualan sekarang, baru mau berjualan karena ingin menambah pemasukan, versus sementara orang-orang lagi ingin hemat. Itu gimana tuh kenyataannya di pasar? Ya, gini, karena pada dasarnya kan semua orang punya ekonomi yang berbeda-beda ya, mempunyai kemampuan bertahan hidup yang berbeda-beda. Jadi memang kita mengambil peran kita masing-masing sebenarnya sih Mbak. Jadi bagi yang mepet, oke, kita benar-benar bertahan hidup. Kalau misalnya memang secara kemampuan kita lebih dari 12 bulan, malah justru pembelian kita itu membuat laju ekonominya naik tuh Mbak. Dan cara tadi untuk menambahkan income tadi benar, cari produk-produk yang malah jadi naik,
Dan bisa dimulai dari kecil banget. Saya kayak di komplek itu tiba-tiba punya grup WhatsApp, isinya ibu-ibu jualan. Tapi malah jadi saya di rumah jadi nggak usah kemana-mana. Oh butuh telur, oh si ibu ini. Oh butuh daging, pokoknya apa aja sampai butuh daster aja ada yang jualan di situ. Terjadi perputaran sendiri ya akhirnya di kompleks. Di komplek ya. Oke. Dan di komplek kan nggak ada ongkir, membantu tetangga, menjadi lebih harmonis, ya bagus. Ini ada satu penanya yang menurut saya juga mungkin mewakili orang-orang yang pengen tahu lebih detail. Mbak, mending fokus untuk emergency fund atau berapa persen nih bisa investasi ke saham? Secara kan harga saham turun, tapi kan emergency fund juga penting. Nah loh, dilema tuh Nda. Gimana Nda? Karena kalau misalnya nanti kalau keadaan sudah membaik, itu sahamnya bakalan naik tuh. Ya. Gitu. Wah. Ini serunya kalau ngomongin keuangan, kita nggak bisa mengeneralisir semua jawaban saya masuk ke semua keadaan. Sekarang emergency fund-nya punya berapa? Kan nggak tahu. Betul. Kan yang dikatakan cukup oleh yang nanya sama yang menurut saya cukup itu berapa gitu ya. Tapi idealnya gini. Invest, ini kan harga saham lagi turun ya, pertanyaannya yakin ini udah turun banget, yakin ini udah di bottom. Yes. Gitu ya, kalau nanti tambah turun gimana, nyesel dong gitu ya. Jadi gini, kalau di situasi sekarang sebenarnya nomor satu tetap emergency fund. Jadi yang dikejar dulu adalah yang tadi tuh, at least benar-benar punya 12 kali aja dulu pengeluaran, ya itu amanin dulu. Kita kalau ada sisa baru kita bercerita dari situ deh. Pun kalaupun mau invest, menurut saya sekarang juga invest ke pasar modal. Kalau saya pribadi melihat pasar modal saat ini masih amat sangat beresiko tinggi. Jadi masih kalau ada resiko juga ya Nda ya? Betul, maksudnya gini loh Mas, resiko tuh gini, kita dinilai sekarang itu kan pasti ada harga kemungkinannya naik dan harga kemungkinannya turun. Betul. Nah, sekarang probability-nya lebih tinggi untuk tambah turun sebenarnya. Kenapa? Kalau ditanya kenapa, gitu ya? Karena efek dari corona ini tuh masih panjang. Ini kita mau masuk ke efek tahap 2. Kalau efek tahap pertama kemarin orang panik, ya kan ya? Panik, orang jual-jual, akhirnya jual-jual sahamnya harga pada turun, orang pada mau cash out. Nah ini yang akan terjadi dalam 2-3 bulan lagi adalah gelombang kedua, yaitu bertambahnya pengangguran di Jakarta. Karena dari data yang kemarin aja itu per 13 April tuh udah ada hampir 1,6 juta jiwa orang yang di PHK. Berarti apa korelasinya? Kemampuan orang untuk mengkonsumsi akan turun, daya konsumsi turun, pertumbuhan ekonomi turun, sentimen negatif terhadap indeks. Yes. Gitu. Jadi kalaupun mau benar-benar pakai strategi. Nah ini kalau kayak gini-gini harus konsul, nggak bisa nih kalau terlalu umum nantinya dianggap sebagai jawaban yang general. Benar, ini nggak bisa dilakukan dalam sesi seperti ini. Harus mungkin benar-benar kasih tahu angkanya kayak tadi yang Indah bilang. Sebenarnya udah ada berapa sih emergency fund-nya? Interesting. Ini kalau ada yang mau tertarik, bisa hubungi ke Joska langsung berarti ya? Betul. Joska kan selalu terbuka, tinggal lihat ke Instagramnya aja dan banyak channelnya, mau nonton online kita dulu boleh, mau langsung konsul boleh, jadi banyak channel. Oke. Dan ini sekarang ada juga pertanyaan tadi mengenai asuransi. Tadi ada beberapa ya. Saya pilihkan aja dari yang baru saja masuk. Kalau mengenai bayar polis asuransi gimana? Dengan umur polis belum 1 tahun, baikkah dananya dari tabungan emergency? Nah, lagi-lagi polisnya polis yang mana? Beli asuransi apa? Asuransi jiwa kah? Asuransi kesehatan kah? Asuransi kendaraan kah? Gitu ya. Tapi kalaupun saya bisa mengeneralisir, kalau asuransi sekarang yang paling penting adalah asuransi kesehatan. Oke. Gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan bagi yang karyawan, pastikan minta keterangan sama HR di kantor apakah nanti akan mengcover untuk penyakit corona ini, nomor 1.
Oke, bagi yang misalnya nggak dapat asuransi kantor, freelance yang harus beli sendiri, pastikan preminya jangan telat bayar. Ini yang nggak bisa dihilangkan nih. Si asuransi ini termasuk yang nggak bisa kita nego, sebenarnya itu wajib nih. Gitu ya. Karena kalau sampai telat bayar dalam jangka waktu tertentu, polisnya tuh akan mati. Sayang ya jadinya ya. Iya, sayang banget karena kan asuransi ini sebenarnya benar-benar mengcover kerugian finansial ya. Karena kan bisa kita bilang banyak kasus-kasus orang jatuh miskin dengan cepat gara-gara sakit dan nggak punya asuransi. Jadi ini sebenarnya cara pintar untuk kita benar-benar menjaga keuangan kita dengan kita punya asuransi. Oke. Dan ini berarti langsung aja disambungkan dengan pertanyaan berikutnya, mana yang lebih baik asuransi kesehatan full atau dengan unit link? Full. Asuransi kesehatan full tuh maksudnya asuransi kesehatan murni sih sebenarnya ya. Jadi kalau unit link sebenarnya udah sering sih saya ngomong dan pasti akan panjang sih istilahnya. Untuk saat ini kita fokus hanya membeli barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau butuhnya asuransi kesehatan ya udah beli aja asuransi kesehatan karena asuransi unit link itu kan gabungan soalnya Mbak. Nah ini sekarang ini sebetulnya ada pertanyaan mengenai sikap mental. Jadi kan karena artinya tidak semua orang mempunyai standar urgensi yang sama. Dan kadang-kadang dalam satu keluarga juga mempunyai pendapat yang berbeda. Mbak Indah kan sebagai profesi sehari-harinya adalah sebagai penasihat keuangan yang berusaha untuk membalikan mindset yang tadinya belum begitu aware dengan keuangan dan sebagainya. Bagaimana sih caranya untuk memberikan pengertian kepada anggota keluarga yang ya istilahnya mungkin belum setuju dengan keadaan ini, kita memang harus mengencangkan ikat pinggang nih, kita nggak bisa beli apa-apa lagi, tapi kan masih bekerja dan sebagainya, untuk kompak dalam merumuskan bagaimana finansial perencanaan finansial ini bisa dilakukan di keluarga. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau sampai sekarang aja masih denial, butuh kejadian kayak gimana lagi sebenarnya. Ini kan udah kejadian, udah paling atas sampai kejadian gitu yang efeknya itu nggak pernah efeknya benar-benar terasa sampai ke jajaran rumah tangga semua kalangan. Tunggu ya, saya agak pikir dulu sedikit. Atau diam-diam. Jadi gimana tuh diam-diam? Diam-diam, tapi untuk kepentingan. Jadi ada sih klien-klienku yang kayak sebenarnya rumah tangga tuh paling habis 10, tapi aku minta sama suami tuh 15 gitu. Tapi 5-nya deket. 5-nya dia simpen, benar-benar dia simpen, kayak ya kalau terjadi apa-apa, ini aman nih gitu. Cuman kalau misalnya tahu misalnya konteksnya pasangannya susah banget, ya kita sebagai yang pasangan yang lebih aware, ya kita bolehlah agak-agak bertindak bukan aktif, bukan bohong, tapi bertindak 2-3 langkah ke depan. Ya gak? Setuju. Jadi untuk sang pengatur keuangan, jadi pokoknya oke, ini dipenuhi dulu yang memang harus tadi vitalnya, tapi memang kita menyimpan dana lah ya untuk tadi yang darurat tadi, dan ini tidak usah digembor-gemborkan, udah lakukan aja lah, ini untuk yang terbaik gitu ya. Iya. Cuma sedikit ya Kak, 1 juta 2 juta ya udah pegang gitu ya. Tapi benar-benar buat ini ya, nggak beli tas gitu. Bukan Shopee Anda ya. Ternyata kalau misalnya keadaan ini ternyata berlangsung lebih cepat dari yang kita sangka, wah ada dana nih, lumayan nih, jangan kayak gitu ya. Oke, kalau gitu Mbak Indah, kita rangkum aja ya, mengatur keuangan di masa krisis untuk menjadi life hack atau solusi praktis bagi teman-teman di sharing solusi ini. Oke, dalam keuangan yang pertama kali harus dilakukan nomor 1 adalah cari tahu dulu berapa lama kita bisa punya ketahanan untuk hidup. Minimalnya berapa Mbak? Minimal dari sekarang adalah punya dana 12 kali yang bisa cover untuk pengeluaran bulanan. Kalau nggak punya gimana Mbak? Gimana caranya? Bisa. Punyanya cuma 5 bulan, panjangin sampai 12.
lakukan biasanya kita kalau misalnya bikin skenario kan ada 3 macam, ada best skenario, ada medium skenario, ada worst. Bener-bener worst skenario, gue semepet-mepetnya hidup berapa, pastikan dananya cukup. Kalau dananya nggak cukup, lakukan cut budget yang pertama, yang kedua pasti cari income. Nah, cari income, cuman pesan saya adalah cari income juga nggak usah langsung jor-joran. Misalnya tadi baru dapat pesangon, semuanya dipakai untuk modal usaha, nggak wise juga. Karena kan selalu ada resiko, ya kan? Mulai dari kecil, bertahap, mulai dari lingkungan terdekat. Oke, yang kedua, jangan lupakan asuransi. Asuransi kalau udah punya, bayar. Jangan telat, itu nggak bisa ditunda. Dari kantor, tanya, dapatnya apa. Terus kalau harus beli, beli sekarang, nggak usah ditunda-tunda lagi. Beli aja yang penting, at least kalau sampai kena bisa masuk rumah sakit. Terus yang ketiga, lakukan restrukturisasi hutang kalau memang itu diperlukan, ya kan ya. Terus yang keempat baru jangan lupa untuk terus berkontribusi terhadap tingkat konsumsi di masyarakat. Kalau memang kita nggak mampu untuk berkontribusi, oke. Tapi bagi yang mampu, lakukan kontribusi. Bisa lewat apa? Bisa lewat donasi. Atau apa? Membeli produk-produk yang ditawarkan oleh pengusaha-pengusaha lokal. Karena lagi-lagi saya sampaikan, pengeluaran kita adalah pendapatan bagi orang lain. Jadi itu yang dinamakan siklus ekonomi. Kita juga sebisa mungkin mensupport pemerintah sih. Jadi pemerintah punya kebijakan gitu ya, at least kita ikutin. Kalau nggak bisa ngelakuin semuanya, at least jangan nambah masalah. Stay di rumah, lakukan hal-hal yang positif gitu ya. Terus bantu negara. Kalau negara butuh pinjem uang ya pinjemin. Maksudnya apa? Kan nanti negara mau ngeluarin surat utang. Ya kan ya. Nggak usah dipikirin, untungnya sedikit, konteksnya bukan itu. Negara lagi butuh uang. Kan pajaknya turun, butuh uang dari mana? Udah pasti negara harus melakukan pinjaman. Jadi ikut serta dalam semuanya nih, dalam kita membangun laju pertumbuhan ekonomi kita untuk terus bergerak, gitu ya. Jadi kencangkan ikat pinggang, walaupun nanti bisa selesai lebih cepat, tapi mindsetnya ini bakal panjang banget, bakal susah banget. Jadi tanamkan itu, dan ini adalah momen sekali lagi yang paling bagus untuk kita mulai realize, sadar bahwa uang itu harus dikelola. Paket lengkap ya Fen ya kayaknya ya, konklusi dari Indah barusan ini seru banget. Tapi ini saya jadi penasaran sebetulnya untuk ini karena ada pertanyaan yang baru masuk nih. Bagaimana saya seorang suami kena PHK, istri hanya ibu rumah tangga, punya hutang, anak mau cari sekolah. Sedangkan mau cari pekerjaan di musim sekarang susah. Mau usaha bingung bagaimana usahanya, karena sekarang usaha pun juga sedang turun drastis omsetnya. Apa yang harus dilakukan? Benar-benar sekarang harus kreatif sih Mbak. Jadi selama berarti kan itu kan udah nggak punya kewajiban untuk berpikir di perusahaan. Jadi benar-benar pakai waktunya, mungkin cari ilmu, coba sesuatu, ternyata saya bisa masak ya, ternyata saya bisa misalnya desainnya. Jadi yang perlu dilakukan kalau sekarang jangan membatasi diri, coba dan dari yang paling kecil, segampang misalnya di kompleks saya ada yang kerjaannya itu tiap hari ke pasar dan beliin banyak, terus bisa dia jual-jualin gitu. Jadi apapun yang sehari bisa 100.000, 200.000 gitu ya. Fokusnya sekarang adalah bukan untuk lagi mikirin, aduh ini terpuruk, aduh itu harusnya udah lewat karena nggak ada waktu. Sekarang mikirnya solusinya gimana. Ada satu cerita juga sih Mbak Indah, jadi sama tuh dia, karena dia juga kalau dia takut akan di PHK, dia melihat bahwa dia belum di PHK, tetapi perusahaannya ini sepertinya akan mem-PHK dia dalam waktu yang dekat lah gitu ya. Kemudian akhirnya dia berpikir apa yang bisa lakukan ya. Terus dia berpikir kayaknya saya bisa jadi tutor untuk mengajari anak gitu. Karena sekarang ini banyak orang tua yang merasa kerepotan untuk mengajarkan anaknya online. Tidak semua orang tua itu bisa mengajarkan anaknya. Akhirnya dia sudah punya cadangan tuh, kalau nantinya saya betul-betul di PHK, saya akan menawarkan kepada teman-teman dan yang dia kenal ya secara online bahwa dia akan menjadi tutor pelajaran, karena selama ini memang dia suka mengajari anaknya. Jadi
betul kata Mbak Indah, harus ada kreatif tertentu yang mungkin tidak pernah terpikiran, biasanya kalau kepepet itu keluar biasanya ya. Betul loh Mbak, itu juga kejadian. Atau saya pintar ngaji, banyak yang cari guru les ngaji, sekarang bawa anaknya dari rumah, bisa dari insight juga. Iya. Baiklah kalau kayak begitu, terima kasih Indah, mudah-mudahan semuanya akan bisa mendapatkan penerangan karena tadi informasi yang diberikan oleh Indah. Tetap sehat selalu dan tetap semangat juga, sukses untuk Indah ya. Oke, terima kasih Indah. Selamat sore. Bye. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye-bye. Selamat sore.